Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Yustiana Putri dari kelas 6B NIM 1904111000052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS terhadap keterampilan generik sains peserta didik. Penulis dari artikel ini yaitu Rosyidi Musyida, Lailatul Kamsatul Muharrami, Irsad Rosyidi, dan Wiwin Puspita Hadi. Jumlah halaman dari artikel ini yaitu 85-96. Nama jurnalnya Nature Science Education Research, volnya 2, nomornya 1. Diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2019. Lanjut, kita masuk ke dalam abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS terhadap keterampilan generik sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan questionnaire eksperimen design dengan teknik non-equivalent control group design. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan dengan populasi keseluruhan peserta didik kelas 7. Sampel yang digunakan ada dua kelas yakni kelas 7E sebagai kelas kontrol dan kelas 7F sebagai kelas eksperimen. Teknik dari pengambilan data pada penelitian ini yaitu tes keterampilan generik sains yang digunakan berupa pilihan ganda berjumlah 25 soal. Teknik analisis data menggunakan uji T sampel bebas. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan keterampilan generik sains peserta didik antara kelas eksperimen setelah implementasi model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS dan kelas kontrol dengan model konvensional yang dibuktikan dengan uji T sampel bebas diperoleh signifikansi 0,000 kurang dari sama dengan 0,05 dan min 5,014 beda 2,007 dan 2,007 lebih besar pada 5,014 sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Keterampilan generik sains peserta didik berada pada kategori tinggi yakni dengan nilai rata-rata 75,45. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam, kejadian alam secara sistematis dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran IPA memiliki 4 komponen yakni sikap ilmiah, proses ilmiah, produk ilmiah, dan aplikasinya. Salah satu keterampilan yang mendukung yakni keterampilan generik sains atau disingkat dengan KGS. Keterampilan generik sains merupakan keterampilan dasar yang terdapat dalam diri peserta didik dan penting untuk dikembangkan oleh guru. Keterampilan generik sains adalah dalam pembelajaran IPA dapat dikategorikan menjadi 9 indikator yang sudah ada dalam diri peserta didik dan dapat dikembangkan diantaranya pengalaman langsung, pengalaman tak langsung atau pengalaman kerangka logis, bahasa simbolik, interferensi logis, hukum sebab akibat, pemodelan matematis, dan pembangunan konsep. Model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS merupakan salah satu model yang mampu memunculkan pada peserta didik. Model SSCS melibatkan peserta didik secara aktif menyelidiki permasalahan yang dapat meningkatkan minat bertanya dan memecahkan masalah yang nyata. Keterampilan generik sains atau disingkat dengan KGS, peserta didik dapat dilatih menggunakan model SSCS
karena model SSCS tidak hanya meningkatkan aspek kognitif dan afektif saja, melainkan juga aspek psikomotor. Penerapan model pembelajaran SET, Solve, Create, and Share mampu menjadikan hasil belajar peserta didik meningkat, serta KGS kerjasama dan pemecahan masalah. Terdapat hubungan antara indikator KGS dan hasil belajar peserta didik. Artinya, model pembelajaran SSCS ini sesuai digunakan KGS lainnya. Materi yang sesuai untuk melatih KGS dan implementasi model pembelajaran SSCS adalah materi pencemaran lingkungan, di mana materi pencemaran lingkungan ini membahas mengenai fenomena lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara, dan berkaitan dengan penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pelestarian dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen design atau eksperimen semu. Desain penelitiannya non-equivalent control group design. Tempat penelitiannya SMP Negeri 1 Sukotati, Lamongan pada kelas 7 tahun ajaran 2018-2019. Populasi dan sampel penelitian populasi seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Sukotati, Lamongan pada kelas 7. Sampel yang digunakan kelas 7F sebagai kelas eksperimen dengan model pembelajaran SSCS dan kelas 7E sebagai kelas kontrol dengan model konvensional. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Variabel pada penelitian ini ada dua, variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah keterampilan generik sains peserta didik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik tes. Instrumen tes yang digunakan yaitu tes keterampilan generik sains peserta didik. Tujuan tes uji coba butir soal bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari respon uji coba, yakni peserta didik di kelas 7 di SMP Negeri 2 Bangkalan untuk kemudian digunakan sebagai penelitian. Kemudian kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan, di mana di sini saya telah menampilkan data statistik, deskriptif pretest dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest, kelas kontrol, dan kelas eksperimen sama. Berawal dari kemampuan yang sama tersebut, kelas kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga dapat diketahui hasil generik sains kelas manakah yang lebih baik. Kemudian pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa post-test kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Berdasarkan hasil tersebut terdapat perbedaan keterampilan generik sains peserta didik pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan hasil statistik deskripsi pada tabel 2 dan 3 menunjukkan terdapat perbedaan generik sains kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Untuk membuktikan hal tersebut, kemudian dilakukanlah uji hipotesis, di mana uji yang dilakukan yakni uji T sampel bebas yang sebelumnya sudah dilaksanakan uji syarat berupa uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. Pada tabel 5 ini menunjukkan signifikansi post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen sama, yakni 2,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai post-test keterampilan generik sains peserta didik pada kelas kontrol dan kelas eksperimen terdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas.
Hasil uji homogenitas ini dapat dilihat pada tabel nomor 5. Pada tabel nomor 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi homogenitas post-test sebesar 0,554 lebih besar daripada sama dengan 0,05. Dapat dikatakan bahwa hasil uji homogenitas post-test dikatakan memiliki variansi yang homogen. Data yang telah dilakukan uji normalitas dan homogenitas tersebut, hasil data terdistribusi normal dan homogenitas, kemudian dilakukan uji T sampel bebas. Uji T sampel bebas dapat dilihat pada tabel nomor 6. Berdasarkan pada tabel nomor 6 menunjukkan bahwa hasil uji T sampel bebas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 dengan T hitung sebesar min 5,014. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara keterampilan generik sains peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Lanjut kita lihat pada tabel 7. Perbedaan keterampilan generik sains peserta didik ini disebabkan oleh perlakuan yang berbeda, di mana implementasi pembelajaran SSCS pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Disimpulkan bahwa implementasi dari model pembelajaran SSCS sesuai dan dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan generik sains peserta didik dan dapat dilakukan secara terus-menerus, akan mampu mengembangkan keterampilan generik sains peserta didik. Presentasi hasil kriteria keterampilan generik sains peserta didik dapat dilihat pada tabel nomor 7. Hasil akhir pretest dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama mengalami perubahan, namun pada kelas eksperimen mengalami perubahan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Keterampilan generik sains peserta didik juga dapat diketahui melalui ketuntasan setiap indikator yang dapat dilihat pada tabel nomor 8. Berdasarkan hasil dan nilai diperoleh dari pretest, keterampilan generik sains peserta didik, setiap indikator pada kelas eksperimen selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal tersebut karena pada kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan implementasi model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS, sedangkan pada kelas kontrol hanya ada perlakuan model pembelajaran konvensional atau pembelajaran biasa. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS, terdapat keterampilan generik sains peserta didik dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SSCS mampu mengajarkan keterampilan generik sains dengan signifikansi 0,000 lebih kecil sama dengan dari 0,05 dan min 5,014 lebih besar daripada 2,007. Maka disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan keterampilan generik sains peserta didik antara kelas eksperimen setelah implementasi model pembelajaran Search, Solve, Create, and Share atau disingkat dengan SSCS dan kelas kontrol dengan model konvensional. Keterampilan generik sains peserta didik setelah implementasi pembelajaran SSCS pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, dengan skor kelas eksperimen rata-rata 75,45 dan kelas kontrol skor rata-rata yaitu 60,50. Indikator ketuntasan tertinggi terdapat pada indikator pengamatan tak langsung dan model matematis. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.